ingin mewawancarai Ibu tentang produk yang Ibu punya, yaitu produk keripik pisang, Bu. Boleh Mas, silahkan. Pertanyaan pertama, Bu. Jenis pisang apa yang paling cocok untuk dijadikan keripik pisang dan bagaimana cara untuk Ibu memastikan kematangannya pada saat penyortiran? Untuk jenis pisang yang Ibu pakai, biasanya Ibu pakai pisang Ambon, pisang kepok, dan pisang tanduk. Itu biasanya lebih bagus dan rasanya itu lebih renyah, gurih gitu. Jadi untuk melakukan penyortiran itu Ibu memakai pisang yang masih mengkel atau dia itu sudah tua, kulitnya warnanya hijau tapi dia masih keras gitu. Kalau terlalu matang juga nggak bagus Mas, karena kalau terlalu matang itu bakalan ada kandungan gula yang tinggi dan itu akan bikin keripiknya gampang gosong gitu. Jadi kami melakukan penyortiran di situ. Dan bagaimana cara Ibu mengatasi masalah oksidasi pada pisang? Daging pisang berubah warna menjadi coklat setelah dikupasi. Jadi untuk mengatasi oksidasi, jadi setelah dikupas, pisang itu direndam dengan air dan diberi sedikit garam dan sedikit kapur sirih untuk menghentikan oksidasi. Jadi warna dari kulit pisang itu akan tetap bagus, jadi tidak menghitam gitu Mas. Apa saja tahap utama dalam proses produksi keripik pisang dari awal hingga siap kemas, Bu? Jadi proses pembuatan keripik pisang Ibu itu dari mulai pengupasan buah, kemudian pencucian, terus penirisan, dan lanjut ke penggorengan. Kemudian setelah digoreng itu ada proses penirisan minyak, jadi agar minyaknya itu tuntas. Terus kemudian setelah itu, atau itu termasuk di spinner gitu ya Mas ya, untuk mengeringkan minyaknya. Kemudian dikasih rasa, jadi varian rasa Ibu itu ada banyak, rasa coklat gitu ya. Setelah itu diberi rasa coklat, kemudian packing sehingga menjadi produk jadi seperti ini. Bagaimana cara menjaga agar keripik pisang menghasilkan tekstur yang renyah, sempurna, dan tidak keras? Jadi selama ini Ibu memakai teknik pemilihan pisang itu yang benar-benar sudah tua ya Mas. Jadi waktu menggoreng keripik pisang itu juga apinya harus stabil. Jadi nggak boleh terlalu besar ataupun kecil gitu. Terus kemudian setelah itu untuk pengeringan minyaknya itu agar tetap terasa renyah, terus disimpan di tempat yang benar-benar tertutup gitu. Jadi biar nggak gampang melempem setelah proses penggorengan gitu Mas. Mengapa proses penirisan minyak menggunakan mesin spinner sangat penting dalam industri keripik pisang, Bu? Sangat penting ya Mas, soalnya kalau mesin spinner itu berguna untuk meniriskan minyak. Jadi agar menjaga keripik pisang Ibu ini tetap renyah dan tidak gampang tengik. Kemudian untuk penyimpanannya akan lebih lama kalau dia minyaknya itu sudah tuntas, dan yang pasti akan lebih sehat karena minyaknya sudah ditiriskan gitu Mas. Bagaimana Ibu menerapkan standar sanitasi dan keselamatan kerja di ruang produksi keripik pisang? Ibu selalu memakai masker, sarung tangan, dan celemek. Untuk lantai Ibu selalu jaga agar tidak licin, jadi tidak terjadi kecelakaan kerja. Dan untuk alat produksi seperti pisau dan wajan penggorengan itu Ibu selalu cuci bersih setiap kali mau menggunakannya. Dan setelahnya pun harus, setelah pemakaiannya harus sudah memang bersih lagi begitu. Dan untuk kompor itu memang selalu dicek, seperti keamanan gasnya itu selalu dicek agar tidak terjadi kebakaran seperti itu. Baik Bu, pertanyaan terakhir.
produk apa saja dan rasa apa saja yang biasa Ibu produksi tiap harinya? Di tempat produksi ibu ini membuat keripik pisang itu aneka rasa. Jadi ada yang original, ada yang coklat, ada yang coklat bubuk. Kemudian ada varian barunya itu ibu buat coklat lumer. Jadi coklat lumer, aneka rasa seperti stroberi, coklat susu, kemudian tiramisu dan lain-lain. Dan kemudian ibu kasih varian kacang gitu. Jadi banyak sekali varian rasa di tempat ibu buat keripik pisang ini. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi saya. Terima kasih banyak Bu ya. Baik Mas, sama-sama. Semoga Mas juga sukses untuk kedepannya.